Halo semuanya. Nah, jumpa lagi bersama kami pada podcast kali ini. Nah, di sini kami yang beranggotakan 4 orang akan mendiskusikan podcast tentang pendekatan dan metode pendidikan karakter pada anak usia dini. Adapun saya selaku pemateri atau moderator dengan nama Katarina Basari, NIM 2206089194, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, di mana tugas podcast ini ada tujuannya untuk tugas buat mata kuliah pendidikan karakter anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Apriyadi MPD. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama dengan perkenalkan, saya Angela Juliana di NIM 2206088182. Di sini saya sebagai narasumber. Dan perkenalkan, nama saya Sita Krisma Lesti dengan NIM 22060826. Di sini saya sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Tri Kristiani dengan NIM 22060895. Di sini saya sebagai narasumber. Mari menyaksikan video kami. Adapun di sini kita langsung saja masuk pada materi, yaitu tentang pendekatan metode pendidikan karakter di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Pada usia pendidikan anak usia dini tentunya memegang peran sentral dalam pembentukan kepribadian, nilai moral, dan etika anak-anak. Nah, pada masa ini, anak-anak lebih mengalami perkembangan kognitif, sosial, emosional yang pesat, sehingga pendidikan karakter dapat menjadi pondasi yang sangat penting dalam mempersiapkan anak menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Nah, pendidikan di PAUD tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada perkembangan sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan integrasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode pendidikan karakter di PAUD. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat kita berikan. Di antaranya seperti pendekatan langsung dan tidak langsung, metode bercerita, metode bermain peran, metode diskusi, metode proyek, dan serta dapat membantu anak merangsang imajinasi sehingga mereka dapat memvisualisasikan cerita yang didengar. Adapun implementasinya, yang pertama, metode bercerita dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendongengkan cerita, melalui gambar ilustrasi, atau menceritakan sambil menggerakkan anggota tubuh. Implementasi yang kedua, tentunya topik cerita yang dipilih harus menarik. Tujuannya adalah agar anak tertarik untuk mendengarkan. Sementara evaluasi pada metode bercerita ini, khususnya pada pendidikan karakter anak usia dini, adalah tentunya evaluasi metode bercerita dapat dilakukan dengan mengamati perkembangan sikap empati anak, seperti sikap peduli, toleransi, dan tolong-menolong, stimulasi, serta penguatan positif. Dan untuk kali ini kita lebih fokus pada metode bercerita. Metode bercerita adalah cara menyampaikan cerita kepada anak-anak untuk memberikan pengalaman belajar. Tentunya dengan metode bercerita ini dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa seperti kosakata, struktur kalimat, dan gaya bahasa, mengembangkan harga diri positif, dan sikap mengembangkan sikap empati, sikap peduli, toleransi, dan tolong-menolong, serta dapat membantu anak memperluas pengetahuan seperti tentang budaya, sejarah, dan dunia di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan materi tadi adalah pendidikan karakter di PAUD
merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak sejak dini. Tentunya pendekatan maupun metode yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik anak usia dini, mengintegrasikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berbasis pada interaksi sosial. Tentunya pendidikan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga memerlukan peran aktif dari keluarga maupun masyarakat. Nah, dengan dilakukannya pendekatan langsung dan tidak langsung, serta metode bercerita, metode bermain peran, stimulasi, metode proyek, dan metode penguatan positif dapat diterapkan untuk mengajar nilai-nilai positif. Integrasi dari pendidikan karakter dalam kurikulum PAUD sangat penting untuk memastikan nilai-nilai tersebut apakah diajarkan secara konsisten dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Jadi, melalui pendekatan ini, serta dengan metode yang tepat, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki karakter baik dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, selamat datang ke sesi pertanyaan. Di sini kita kedatangan dua narasumber. Langsung saja ya kita ke pertanyaannya. Menurut Kakak, bagaimana sih peran guru dalam mengembangkan nilai-nilai karakter pada anak tersebut? Nah, di sini menurut pendapat saya ya, peran guru dalam mengembangkan nilai karakter pada anak ini di sini tentunya bisa menjadi teladan, memberikan pelajaran yang mengedepankan nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan empati, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter melalui interaksi positif. Itu dari saya. Kalau dari saya sendiri, peran guru untuk mengembangkan karakter anak ini tentu sangat berpengaruh bagi anak. Nah, di sini memang menurut saya karena gini, guru adalah figur atau teladan bagi anak. Jadi di mana anak belajar pasti akan meniru. Karena kita seperti yang kita ketahui, anak usia dini adalah anak yang masih polos. Jadi apa yang gurunya perbuat, nah itu yang akan anak tersebut lakukan. Jadi guru adalah figur teladan bagi saya. Menurut saya guru adalah figur teladan bagi anak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam mendidik karakter, dan juga guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak. Karena guru pasti memberi pelajaran kepada anak tentang hal-hal positif. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan di penjelasan materi ada ucapkan bahwa model bercerita dianggap tepat bagi perkembangan anak sendiri. Kalau menurut saya sendiri, mengapa kita mengungkapkan karena seperti yang kita ketahui, anak usia dini itu kalau kita suruh membaca mungkin mereka belum mengerti untuk membaca. Jadi dari metode bercerita, anak akan mudah untuk memahami apa yang akan kita tujuan. Misalnya tujuan kita itu untuk mengajar mereka tentang agama. Dari metode bercerita, anak tersebut dapat mudah memahami tentang agama dan karakter mereka untuk mendalami agama yang mereka akan itu dengan mudah. Kalau misalnya kita suruh anak tersebut membaca, mungkin kalau menurut saya anak kurang memahami. Tapi kalau dari metode bercerita, anak sangat mudah untuk memahami karena anak gampang mengerti. Oke, di sini jawaban saya tidak banyak. Di sini kan kenapa metode bercerita dan tepat bagi pengajar anak ini. Tentunya di sini mereka bisa mudah untuk memahami konsep karakter. Yang kedua, serta membantu mereka mengidentifikasi perasaan perilaku melalui tokoh atau cerita. Oke, sekian. Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih kakak-kakak narasumber. Baik, sekian sesi pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi tentang pendekatan dan metode pendidikan karakter di PAUD. Pendidikan karakter adalah sebagai fondasi
mahasiswa baru di STKIP sudah buka loh. Silakan daftar. Nah, ayo tunggu apa lagi? Di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, di sini tentunya pembelajaran di kampus ini khususnya prodi PAUD itu banyak sekali stimulasi yang dapat kita pelajari. Salah satunya itu pembelajarannya sangat menyenangkan. Dosen-dosennya juga menyenangkan loh, yang berpikir setelah lulus PAUD hanya ngajar di PAUD aja, di SD juga bisa loh.